Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 17 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Sangat menarik di sini ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa. Lalu orang-orang Farisi itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, mempertanyakan kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa dalam bacaan Injil pada hari ini. Benarkah Tuhan Yesus tidak berpuasa? Benarkah para murid tidak berpuasa? Benarkah Tuhan Yesus tidak mengajarkan puasa kepada para muridnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir jawabannya itu ada di dalam Matius bab 6 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab Tuhan Yesus berkata demikian, Matius bab 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, kemudian ini kalimat Tuhan Yesus. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pun di padang gurun 40 hari lamanya tentu berpuasa menghadapi godaan-godaan setan, iblis itu. Jadi dengan demikian, saya bukan membela Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak usah dibela. Saya percaya dan yakin Tuhan Yesus dan juga para muridnya melakukan puasa, melakukan kegiatan rohani yang sangat penting. Bagi kita pun orang Katolik, masa Prapaskah adalah masa di mana kita berpuasa atau berpantang. Tetapi sebenarnya pantang dan puasa itu bukan hanya pada masa Prapaskah, tapi dalam perjalanan hidup kita seterusnya. Nah, kalau kita melakukan kegiatan rohani, kegiatan agama kita, menurut saya tidak usah dipamer, tidak usah diperlihatkan kepada orang lain. Sepertinya saya sedang pantang, sepertinya saya sedang berpuasa, saya sedang berdoa, saya sedang melakukan kegiatan rohani. Nggak usah, biarlah hanya Allah Bapa yang tahu kita sedang melakukan kegiatan rohani itu. Yang penting adalah kita mau dekat, semakin dekat dengan Dia, dengan Allah Pencipta, semakin mencintai Tuhan Yesus, mau semakin bermati raga. Puasa atau pantang yang kita lakukan bukan untuk dipamerkan, diperlihatkan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Biarlah kita melakukan itu dan hanya Tuhan yang tahu. Dan yang penting kegiatan rohani yang kita lakukan seperti doa, ekaristi, pantang, puasa, doa rosario, doa jalan salib, membuat kita semakin mencintai Tuhan, membuat kita semakin mencintai sesama, membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin bisa mengasihi, berbuat baik, berbuat benar dalam kehidupan ini. Itu, perlihatkanlah kasih, perlihatkanlah perbuatan baik, perlihatkanlah perbuatan benar dalam hidup ini sebagai bukti bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Tidak usah pamer bahwa saya ini rajin berdoa, saya rajin ke gereja, saya rajin doa rosario atau jalan salib, atau melakukan kegiatan rohani, pantang dan puasa. Nggak usah dipamerkan. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan segala cinta, dengan segala kasih,
dengan segala pengertian, kesadaran kita, supaya kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang penting, puasa itu membuat kita bisa bermati raga, mengalahkan kekuatan dosa, kekuatan kejahatan dalam kehidupan kita ini. Semoga kita semakin dekat, semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.